Halo Leo, apa kabar? Selamat datang di saluran ini dan di sesi pembacaanmu. Leo, mari kita terhubung dengan energimu. Mari kita lihat apa yang perlu kamu ketahui, Leo. Apa yang akan datang kepadamu dalam beberapa hari ke depan. Jangan lupa, omong-omong, untuk mengambil apa yang beresonansi dan juga memeriksa zodiak bulan dan zodiak ascendant kamu karena itu melengkapi pesan utamanya. Mari kita lihat, Leo, apa yang tertulis untukmu di bintang-bintang. Baiklah, kartu The Star. Bintang ini secara khusus berbicara tentang hal itu, bukan. Kamu menemukan stabilitasmu. Kartu ini, maaf, kartu The Star, melambangkan stabilitas dan sesuatu yang diumumkan dari sebuah kedatangan yang juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya sudah mulai kamu percayai dalam kebenaran, dalam keandalan hal tersebut, dan dalam durasi waktunya. Bukan bahwa itu bukan sesuatu yang sementara, itu adalah sesuatu yang maksudnya memiliki posisi untuk menetap, bukan yang akan bertahan lama. Jadi kamu harus percaya pada kekuatan batin itu dan pada ketahanan terkait dengan kegigihanmu karena ini juga berkaitan dengan sesuatu yang entah bagaimana tidak hanya selaras dengan keinginan tetapi juga selaras dengan ketekunan dalam hal itu, bukan dalam pekerjaan itu, dalam proyek itu, dalam hubungan itu, dalam hidupmu. Dan ada sesuatu yang akan muncul dan membawakanmu apa yang sangat kamu rindukan atau lebih tepatnya kamu inginkan. Baiklah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh para malaikat. Saya ingatkan padamu, Leo, bahwa ini selalu merupakan pembacaan umum, tetapi terkadang bisa beresonansi denganmu, terkadang tidak. Jika kamu ingin menangani kasusmu secara spesifik, kamu selalu memiliki kesempatan untuk melakukan konsultasi pribadi denganku. Dan kamu bisa melakukan konsultasi itu, menjadwalkannya lebih tepatnya melalui situs web. Alamat situs web selalu kamu lihat di sini di video, dan kamu memiliki komentar yang disematkan di zodiakmu agar kamu masuk langsung ke halaman tersebut dan memilih, seperti yang saya katakan, pembacaan yang kamu inginkan. Baiklah, mari kita lihat apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan oleh para malaikat. Apa yang dikatakan para malaikat. Kamu tahu apa yang saya rasakan dengan kartu ini, dengan kartu The Star, adalah bahwa kamu meminta ini, kamu berdoa untuk ini, dan doa itu telah dikabulkan karena Tuhan, Sang Guru, energi alam semesta, apapun yang kamu yakini, telah melihat ini, telah melihat kegigihanmu, telah melihat kerendahan hatimu dan pengorbananmu, dan inilah sebuah hadiah sesuatu yang sangat penting datang. Nah, apa yang datang juga merupakan penyesuaian besar dan situasi besar yang tidak hanya menghargaimu, tetapi juga membuatmu nyaman secara emosional dan juga pada tingkat kehidupanmu secara umum. Karena ada hal yang tidak lagi berfungsi atau tidak dapat dipertahankan dan tidak lagi masuk akal dalam realitas ini. Karena yang kamu inginkan tentunya adalah situasi dalam hidupmu yang bertahan lama dan yang memberimu keseimbangan serta memberimu ini stabilitas. Jadi apa yang akan terjadi adalah perubahan realitas secara tiba yang sedang kamu niatkan, yang sedang kamu minta, dan itu membuat sesuatu terjadi, sesuatu terungkap yang membuat hidupmu mungkin untuk berubah. Dan terutama karena itu adalah sesuatu yang tidak terduga, itu mendadak dan terungkap. Itu terlihat. Dan di sana kamu akan menyadari bahwa permintaanmu telah dikabulkan, dan itu bagimu akan menjadi sangat membebaskan. Dan kamu akan menyingkirkan semua ketidaknyamanan, semua hambatan. Kamu akan menyingkirkan keraguan, ketidakpastian. Kamu akan menyingkirkan ketidakbahagiaan. Dan kamu akan membuka diri terhadap peluang yang ditawarkan oleh wahyu ini. Dan terhadap peluang yang pada akhirnya dibawa oleh situasi ini kepadamu. Jadi semua ini menyesuaikan diri dengan cara yang begitu fenomenal bagimu, sehingga kamu sekarang akan tahu persis apa yang harus dilakukan, bagaimana menanganinya, bagaimana bersikap, bagaimana bertindak dengan kejernihan mental yang tinggi, dengan kecerdasan yang luar biasa, yang saya suka jika itu terjadi, dan terutama kamu memiliki banyak keuntungan, tahu tidak? Keuntungan dari pengalaman hidup, keuntungan dari telah melewati situasi ini dibandingkan dengan apa yang mungkin dialami orang lain atau situasi lain. Maka, kartu Queen of Swords mengatakan, baiklah, kita perlu hidupmu disesuaikan, Leo. Mari kita sesuaikan dari tempat yang benar-benar bermanfaat bagimu.
di mana kamu dapat benar-benar mendedikasikan dirimu pada hal yang telah kamu kerjakan ini. Jika kamu ingin hidup dari ini, jika kamu ingin berkembang dalam hal ini, jika kamu ingin mandiri dari kondisi kekurangan atau kondisi ketidakamanan, karena itu tidak lagi menguntungkanmu, tidak memuaskanmu, tidak memberimu hasil dan kamu membutuhkan ini untuk terjadi, saya bisa menjamin bahwa saya memberimu kemandirian mutlak agar kamu dapat melakukan ini secara langsung, bukan mencurahkan dirimu langsung pada ini dan melihat bahwa ini sedang terwujud, bahwa itu datang untuk menetap dalam hidupmu, dan bahwa kamu di sana akan merasa sangat nyaman. Jadi baiklah, ini kamu akan sangat berdedikasi pada pekerjaanmu, profesimu, kariermu, studi, komunikasi yang efektif, pertemuan-pertemuan penting. Saya tidak tahu apakah kamu memiliki pertemuan tertunda yang mungkin datang dari pekerjaan. Jika kamu harus berada dalam kondisi ini selaras di tingkat mental karena kamu harus mempersiapkan semacam pekerjaan, di mana kamu harus berbicara, di mana kamu harus berkomunikasi, mengekspresikan diri. Baiklah, itu semua itu adalah tahap di mana kamu benar-benar akan berdedikasi 100% juga dalam hal media sosial bagi sebagian dari kalian. Bagaimanapun, saya melihat komunikasi yang efektif dan terutama sangat diperlukan dari tempat ini profesional, tempat kerja untuk memberimu tempat yang penting, bukan? Dan itu membebaskanmu dari situasi ketidaknyamanan, dan ini terutama dari situasi kekurangan, maksudnya yang tidak lagi mendukungmu atau tidak memberimu manfaat. Sini ada pertemuan dengan seseorang yang penting, dengan seseorang yang penting bagimu, yang akan menggerakkan hatimu, seseorang yang sudah lama tidak kamu temui dan mendekat dari sisi kasih sayang, dari sisi cinta tanpa syarat. Tidak, saya tidak merasa dalam kasus ini bahwa itu adalah seseorang dalam tingkat hubungan asmara pasangan, tetapi itu adalah seseorang yang penting bagimu. Hubungan yang mungkin sedang dihidupkan kembali dari sisi persahabatan. Jadi ini juga hari-hari yang sangat indah karena kamu bertemu kembali dengan seseorang yang penting dari masa lalu. Baiklah, mari kita lihat apa yang dikatakan kartu-kartu itu sekarang. Mari kita lihat. Baiklah, semua kartu ini terbalik. Sekali lagi kartu Queen of Swords, kamu tahu keadilan ditegakkan dengan suatu situasi, saya tidak ragu. Baiklah, kartu Six of Swords, kartu Death. Leo, kamu tahu ada sesuatu yang ditinggalkan, tahu tidak? Apa yang terjadi? Kartu The Tower bukanlah kartu krisis, itu adalah kartu pembebasan dan transformasi, karena perlu bersiap untuk perubahan. Perubahan ini akan membawa kemungkinan bagimu untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman dan membebaskan dirimu sepenuhnya dari situasi itu, dan dapat melampaui kegelapan langsung menuju cahaya, dan dapat bergerak memiliki ruang gerak untuk bergerak. Terjebak di kartu tower membuatmu tidak bisa melangkah, tidak bisa maju, dan menghambat pandangan ke depan. Jadi itu harus terjadi agar kamu mempertimbangkan untuk membuka jalan menuju pembebasan itu, pembebasan yang terasa. Dan juga ada kelegaan yang mulai kamu pulihkan dan mulai kamu sadari setelah melewati masa-masa sulit, masa-masa kacau, masa-masa penuh badai, periode yang sangat tidak stabil. Dan karena kamu mengincar sesuatu yang stabil dan bertahan lama dalam hidupmu, mereka memberimu kemungkinan untuk beralih ke hal lain. Bisa jadi ini menyiratkan bagimu perubahan pekerjaan, bisa jadi perubahan kota, bisa jadi perjalanan, bisa jadi pindahan, bisa jadi akhir dari situasi hukum karena ada kartu Queen of Swords sebanyak 2 kali. Jadi bisa jadi akhir dari situasi hukum yang rumit yang sudah sangat lama kamu kejar dan akhirnya terselesaikan, dan dari situ kamu membebaskan diri, kamu menjadi mandiri dari masalah itu, dari persoalan itu, dan itu membuatmu merasa jauh lebih baik, tidak diragukan lagi. Dan kamu memiliki kartu death, maksudnya itu perubahan besar, perubahan tak terelakkan yang tidak bisa kamu lawan. Kartu death, dan kartu the tower berbicara kepada kita bahwa ya atau ya ada perubahan hidup, ada sesuatu yang tidak akan ada lagi dalam hidupmu dan kamu akan memberi ruang bagi yang baru. Hal baru yang datang itu adalah apa yang telah kamu minta untuk datang, atau itu adalah tujuanmu, atau itu adalah apa yang memang akan mulai terlihat. Bagaimanapun juga,
Dan kamu akan melihat seiring waktu bahwa saat itu terjalin ke dalam hidupmu, kamu merasa lebih aman. Kamu merasa berada di tempat di mana kamu menyadari atau dengan seseorang juga bisa jadi bahwa layak untuk mengandalkan konteks itu, bahwa syukurlah ini terjadi. Karena berada dalam kondisi terbatas dan dalam situasi yang tidak lagi memberimu manfaat apapun, sangat kecil kemungkinannya bahwa semua yang akan terjadi setelahnya bisa terjadi. Jadi kita berterima kasih atas momen kasih karunia ini, bisa dikatakan karena permintaanmu sedang dikabulkan. Baiklah, di sini kamu merayakan semua ini, dan ada orang lain yang juga merayakan dalam persekutuan bersamamu. Saya tidak tahu apakah kamu akan memiliki semacam pertemuan atau perayaan sosial, atau baiklah, atau pesta, ulang tahun, pertemuan, di mana ada orang yang sudah lama tidak kamu temui dan bagimu itu masuk akal, membuatmu cukup bahagia. Ada kartu Two of Cups. Banyak dari kalian akan bertemu kembali dengan seseorang yang kalian cintai dari tempat yang berbeda. Kalian akan bertemu kembali tanpa batasan. Kalian akan bertemu kembali tanpa hambatan. Maksudnya tanpa hambatan lagi. Dan kalian akan menyepakati dengan nyaman bagaimana melihat masa depan. Oleh karena itu juga ada perayaan di suatu lingkungan. Juga karena kamu mengomunikasikan ini. Kamu merayakan ini dari komunikasi. Saya berbicara dengan orang yang saya minati, saya bersamanya, saya bersama dia, dan kami menyimpulkan situasi ini, dan kami akan memberi ruang bagi kebersamaan, kami akan memberi ruang bagi pertemuan bersama. Sepertinya saya juga merasa kamu membagikan solusi ini kepada kelompok terdekatmu. Bisa jadi kamu memang sedang benar-benar fokus pada bagian pekerjaanmu atau pada bagian studimu, karier, atau semuanya sekaligus. Dan saya katakan itu karena ada kartu Queen of Swords dan hidup mengejutkanmu dengan kemunculan seseorang yang membuatmu mulai merasa benar-benar tertarik. Dan itu adalah sesuatu yang tak terelakkan juga karena ada kartu Two of Cups. Jadi ada undangan untuk membiarkan diri terbawa arus, membiarkan perasaan ini muncul agar kamu melihat apa yang kamu rasakan dan mulai menjalani hubungan ini yang benar-benar bisa sangat-sangat menguntungkan bagimu. Jadi kamu juga memilih pendamping teman seperjalanan dalam perubahan ini, dalam transformasi besar ini. Dan bagaimana jika itu adalah apa yang kamu minta? Baiklah, di sini itu juga datang sebagai perhatian atas permintaan itu. Bisa jadi juga karena kamu begitu terhubung dengan apa itu evolusi pribadi dan kamu mewujudkan hal-hal dengan cara yang kuat dan pasti, kamu menemukan mitra itu, orang itu yang bisa kamu percayai, tangan kanan itu orang yang kepadanya kamu bisa mengomunikasikan segalanya, benar-benar semua ide, kreasi, perspektif, proyek, dan visi masa depanmu. Dan orang itu berbagi segalanya denganmu dan membuat kemungkinan untuk juga terhubung denganmu dari tempat yang sangat ekspansif. Karena kamu memiliki proyeksi bahwa ini bertahan lama, orang itu juga akan menemanimu dalam seluruh proses ini. Mungkin ini belum terjadi sampai sekarang dan kamu memiliki seseorang yang bekerja denganmu, yang mendukungmu, atau yang menjadi mitramu, atau yang menjadi tangan kananmu. Tetapi itu belum terjadi dengan cara ini. Dan baiklah, hari ini hidup juga membawakanmu orang itu yang bisa dipercaya dari tempat kerja, profesi. Nah, jika Leo, kamu sedang memiliki pasangan saat ini dan telah melewati situasi di mana kamu merasa dalam krisis, di mana kamu merasa di sana dalam kartu The Tower, di mana kamu merasa entah bagaimana hubungan itu sedang berubah, apa yang terjadi dengan perasaan ini, apa yang terjadi dengan hubungan ini. Ada kesadaran itu wahyu untuk mengatur ini dari komunikasi, dari pengertian, dari pemulihan ikatan, dan dari apa yang mungkin juga menjadi wahyu bagi orang yang penting bagimu itu. Itu adalah ikatan yang benar-benar layak. Itu adalah ikatan yang bisa diselamatkan jika itu adalah niatmu. Jadi itu berbicara kepada kita tentang itu, tentang kesepakatan, komitmen, dan empati dengan semua ini. Mari kita lihat apa lagi yang tersisa di sini. Nah, kartu temperance kesabaran. Apakah kamu melihat bahwa komunikasi sangat hadir di sini? Sangat penting untuk dipahami bahwa ketika kartu temperance muncul dalam sebuah pembacaan, seseorang harus bersiap untuk komunikasi yang menjernihkan, yang dapat mencapai kesepakatan,
dan yang dapat membawa perbaikan terhadap apa yang saat ini kita pahami sebagai perbedaan besar. Di mana kita tidak sepaham dengan seseorang. Bukan, dan seseorang itu kebetulan adalah orang yang penting bagi kita. Jadi, kartu temperance memberitahumu, tenanglah, karena aku yang bertugas menempatkan segala sesuatu di sini dalam harmoni agar mengalir dan juga menyertai permintaanmu. Karena kamu mungkin juga ingin mencapai klien tertentu, mencapai tempat tertentu. Jangan lupa bahwa kamu sedang memegang Six of Swords 6 pedang. Kamu ingin melakukan negosiasi, pergerakan untuk perjalanan, untuk pindahan, untuk mengubah hal tertentu di tingkat ekonomi. Nah, kartu Temperance memberitahumu, aku yang akan mulai menempatkan keseimbangan dalam semua itu. Dan jika kamu harus setuju atau menyesuaikan diri dengan orang tertentu atau situasi tertentu, aku memberimu kemungkinan terbaik, atau dengan kata lain, aku menawarkan jalan terbaik kepadamu. Cara terbaik, di mana kamu akan melihat keinginanmu mengalir. Selain itu, aku juga menemukan penyembuhan di kartu ini, karena kartu ini juga berbicara kepada kita tentang penyembuhan dalam sebuah ikatan. Aku tadi belum melihat kartu temperance, dan aku sudah katakan kepadamu, di sini tertulis layak untuk mempertahankan cinta ini, dan kartu temperance mencurahkan begitu banyak penyembuhan emosional atas apa yang menjadi hubungan ini. Jadi ini juga merupakan kesempatan untuk menata segala sesuatunya, untuk berbicara dan untuk mulai, baiklah, mencerminkan diri pada orang lain dari tempat yang merupakan persekutuan. Karena kamu mengarah pada masa depan bersamanya, bukan? Dan baiklah, itulah mengapa keadilan ditegakkan, keadilan keseimbangan. Aku adalah malaikat agung keadilan dan harmoni. Malaikat agung Raguel yang datang untuk membantumu menyeimbangkan semua energi yang ada di sekitarmu itu. Kehadiranku membawa ke dalam hidup kalian, apa itu penyelesaian konflik. Dia sudah mengirimkanmu, sang guru sudah mengirimkanmu kartu temperance, tetapi di sini ada malaikat agung Raguel yang hadir melalui apa yang merupakan keadilan ilahi itu sendiri, bukan? Karena kamu perlu memahami juga bahwa kamu harus bersiap untuk pengertian dengan seseorang yang bagimu sangat penting. Kamu keluar dari momen ketegangan yang mungkin terasa tak tertahankan bagimu. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa kamu akan menemukan keseimbangan. Aku memintamu untuk memanggilku seperti yang telah kamu lakukan sebelumnya agar kedamaian dipulihkan dalam hidupmu. Karena aku akan membawa keadilan dan harmoni yang saat ini sedang kamu minta, Leo. Pembacaan yang mengesankan. Aku memintamu untuk percaya dan menyatakan agar hal ini terjadi.